Pernah nggak, saat bangun pagi, Anda merasa kepala agak berat, agak kosong, lalu butuh waktu lama untuk benar-benar nyambung? Seperti otak belum sepenuhnya bangun, padahal tubuh sudah berdiri di dapur, siap bikin teh. Itu bukan hal aneh. Banyak orang di atas usia 60 mengalaminya. Tapi kalau dibiarkan, kebiasaan seperti itu bisa bikin otak makin lamban dari hari ke hari. Dan tanpa sadar, kita mulai sering lupa hal-hal kecil. Kacamata taruh di mana, mau ngomong apa barusan, bahkan nama orang yang baru saja disapa. Tapi kabar baiknya, ada cara sederhana banget untuk menyalakan otak di pagi hari. Tidak perlu alat, tidak butuh suplemen mahal. Hanya 5 menit, dan hasilnya bisa luar biasa kalau dilakukan setiap hari. Dalam 5 menit pertama setelah bangun tidur, otak kita seperti mesin yang baru dinyalakan setelah semalaman diam. Dan justru di saat itulah, otak paling mudah dilatih. Sama seperti otot, otak butuh pemanasan. Kalau setiap pagi Anda memberi sedikit latihan ringan, koneksi saraf di dalam kepala akan tetap aktif, cepat, dan kuat. Bayangkan saja seperti menyiram tanaman kecil setiap pagi. Tidak perlu lama, tapi kalau rutin, daunnya tetap segar dan tumbuh subur. Otak juga begitu. Jadi, apa yang bisa dilakukan? Coba mulai dari hal paling sederhana, bernapas. Kedengarannya sepele, ya? Tapi justru disitulah kuncinya. Begitu Anda bangun, jangan langsung pegang ponsel atau menyalakan TV. Duduklah di tepi tempat tidur. Tutup mata sebentar, dan tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara masuk perlahan lewat hidung, tahan 2 detik, lalu hembuskan pelan lewat mulut. Ulangi 5 kali. Apa gunanya? Napas dalam memberi sinyal ke otak bahwa hari baru dimulai dengan tenang, bukan terburu-buru. Sirkulasi darah jadi lebih lancar, oksigen masuk lebih banyak, dan itu langsung membantu bagian otak yang bertugas untuk fokus dan ingatan. Banyak penelitian membuktikan, pernapasan teratur di pagi hari menurunkan kadar hormon stres, dan itu berarti otak bisa bekerja lebih jernih sepanjang hari. Kalau Anda ingin menambah sedikit variasi, bisa sambil menggerakkan bahu dan leher perlahan. Sambil bernapas, putar bahu ke belakang, lalu ke depan. Rasakan otot-otot di leher mengendur. Tubuh rileks, pikiran pun ikut terbuka. Seringkali, hal-hal sederhana seperti ini justru lebih manjur daripada langsung menyeruput kopi. Setelah itu, coba satu langkah kecil lagi. Ajak otak Anda bermain. Misalnya, sambil duduk tenang, pikirkan 3 hal yang Anda syukuri pagi itu. Bisa hal kecil, udara segar, suara burung, atau fakta bahwa Anda masih punya energi untuk memulai hari. Mungkin terdengar seperti kegiatan ringan, tapi sebenarnya otak sedang bekerja keras. Saat Anda mengingat hal-hal positif, bagian otak yang mengatur emosi dan ingatan aktif bersamaan. Itu ibarat menyalakan 2 lampu sekaligus. Cahaya jadi lebih terang. Dan efeknya, pikiran jadi lebih jernih, suasana hati lebih tenang, dan kemampuan mengingat sesuatu meningkat. Beberapa orang bahkan menulis hal-hal yang mereka syukuri itu di kertas kecil. Tidak perlu panjang, cukup 1 kalimat per hari. Misalnya, hari ini aku masih bisa melihat matahari pagi. Atau, hari ini aku minum teh hangat dengan cucu. Kegiatan kecil seperti itu bisa menjadi jangkar untuk otak. Ia mengingat momen positif, dan perlahan melatih kemampuan mengingat detail. Sekarang bayangkan Anda melakukan 2 hal sederhana itu setiap pagi. Bernapas dalam 5 kali, lalu menyebut 3 hal yang disyukuri. Tidak lebih dari 5 menit. Tapi efeknya bisa terasa sepanjang hari. Banyak orang yang melakukannya melaporkan hal-hal sederhana. Mereka lebih cepat mengingat di mana menaruh barang, lebih tenang ketika berbicara dengan orang lain, dan tidak mudah panik ketika lupa sesuatu. Semua itu karena otak mereka terbiasa, terbangun, dengan cara yang lembut, bukan dengan kebisingan atau kecemasan. Sebenarnya, otak kita suka rutinitas. Ia seperti anak kecil yang tenang kalau tahu apa yang akan terjadi. Jadi, kalau setiap pagi kita memberinya urutan yang sama, bangun, bernapas, bersyukur, otak mulai mengenal pola itu. Dan dari situlah fokus dan daya ingat perlahan membaik. Setelah beberapa minggu, Anda mungkin mulai sadar kalau pikiran terasa lebih tajam. Saat membaca koran, lebih mudah memahami isi berita. Saat bercerita dengan teman,
lebih cepat mengingat nama orang. Bahkan ketika sedang masak, Anda tak lagi lupa bahan yang sudah dimasukkan. Itu tanda bahwa koneksi saraf di otak Anda mulai aktif kembali. Dan kalau mau sedikit menambah tantangan, Anda bisa memasukkan satu kegiatan ringan setelahnya. Misalnya, merapikan tempat tidur sambil menghitung langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Kedengarannya sepele, tapi saat tubuh bergerak dan otak menghitung, dua sistem berbeda di dalam kepala bekerja bersamaan. Inilah yang membuat otak tetap muda. Bahkan hal sesederhana menyusun bantal sambil menghitung langkah kecil sudah cukup untuk menstimulasi bagian otak yang biasanya mulai melemah di usia lanjut. Anda tidak perlu melakukan latihan rumit atau menghafal angka-angka panjang. Cukup lakukan gerakan ringan yang membuat Anda sadar bahwa otak dan tubuh sedang bekerja bersama. Kalau dilihat dari luar, mungkin orang lain akan berpikir, "Ah, itu cuma kebiasaan kecil." Tapi dari sisi ilmiah, kebiasaan-kebiasaan kecil itulah yang menjaga otak tetap aktif, karena ia dilatih untuk memproses lebih dari satu hal dalam waktu bersamaan. Dan begitulah cara otak tetap tajam, bahkan di usia 60, 70, atau 80 tahun. Bukan dari obat-obatan, tapi dari hal sederhana yang dilakukan dengan sadar dan konsisten. Setelah Anda terbiasa memulai pagi dengan napas tenang, rasa syukur, dan sedikit gerakan ringan, otak mulai merasa nyaman untuk bekerja. Ia siap menerima informasi baru dan lebih tanggap terhadap hal-hal di sekitar. Dan dari sinilah, kebiasaan kecil lain bisa ditambahkan untuk memperkuat efeknya. Karena setelah otak terbangun dan fokus, kita bisa mulai memberi tantangan ringan yang membuatnya makin tajam. Setelah napas Anda mulai tenang dan pikiran terasa lebih jernih, itu saat yang tepat untuk memberi sarapan pada otak. Bukan dengan makanan dulu, tapi dengan sedikit latihan berpikir ringan. Banyak orang mengira melatih otak harus dengan teka-teki rumit, sudoku, atau hafalan panjang. Padahal tidak selalu begitu. Justru yang paling efektif adalah latihan sederhana yang membuat otak berpikir cepat dalam suasana santai. Misalnya, cobalah menebak hal-hal kecil di sekitar Anda. Saat Anda berjalan menuju dapur, perhatikan benda-benda di sekeliling, lalu sebutkan dalam hati, ada gelas biru, sendok di sebelah kanan, piring besar di rak atas. Latihan seperti ini kelihatannya sepele, tapi sebenarnya sangat kuat. Anda sedang melatih otak untuk memperhatikan detail dan mengingat posisi benda. Otak kita memiliki dua fungsi utama yang sering mulai melemah di usia lanjut: fokus dan orientasi ruang. Dengan kebiasaan sederhana seperti ini, dua-duanya bisa tetap aktif. Bahkan kalau dilakukan setiap hari, Anda akan mulai sadar bahwa kemampuan memperhatikan dan mengingat tempat benda meningkat. Tidak lagi panik mencari kunci, tidak lagi lupa di mana menaruh dompet. Kalau mau sedikit variasi, bisa juga lakukan permainan kecil di kepala. Misalnya, sambil menyeduh teh, pikirkan nama buah yang dimulai dengan huruf tertentu. Mangga, melon, manggis, markisa. Besoknya, ganti hurufnya, pisang, pepaya, pir. Permainan ringan seperti ini bukan hanya menghibur, tapi juga menstimulasi bagian otak yang mengatur bahasa dan kecepatan berpikir. Salah satu hal yang sering membuat otak menurun fungsinya adalah rutinitas yang terlalu otomatis. Kita melakukan hal yang sama setiap hari tanpa berpikir. Itulah mengapa latihan kecil yang memaksa otak berpikir sebentar bisa jadi penyelamat. Tidak perlu lama, cukup 2 menit saja. Tapi 2 menit itu membuat saraf-saraf otak menyala. Bagi yang suka dengan tantangan kecil, Anda juga bisa melakukan sesuatu yang sederhana tapi tidak biasa. Misalnya, menyikat gigi dengan tangan yang tidak dominan. Kalau biasanya kanan, coba kiri. Atau menulis nama sendiri pakai tangan yang satunya. Terdengar lucu, ya? Tapi justru latihan seperti ini terbukti melatih koneksi antar belahan otak. Ketika otak terkejut dengan tugas baru, ia bekerja lebih keras untuk menyesuaikan diri. Dan hasilnya, area memori dan koordinasi jadi lebih aktif. Anda tidak perlu sempurna. Kalau belepotan, tidak masalah. Yang penting, otak sedang bekerja. Anggap saja itu seperti senam kecil untuk kepala. Kadang terasa canggung, tapi menyegarkan. Beberapa orang suka menambahkan sedikit unsur emosi dalam latihan pagi ini, dan itu bisa membuat efeknya 2 kali lipat lebih kuat.
Misalnya, sambil berlatih menebak benda atau menulis tangan kiri, nyalakan musik yang membawa kenangan lama. Bisa lagu dari masa muda, atau suara alam yang menenangkan. Musik punya kekuatan luar biasa untuk otak. Ia mengaktifkan bagian yang mengatur perasaan, sekaligus memanggil memori yang tersimpan jauh di dalam. Kadang, cukup dengan mendengar lagu lama, Anda bisa tiba-tiba ingat wajah seseorang, aroma sore di masa lalu, atau tempat yang sudah lama tidak dikunjungi. Semua kenangan itu sebenarnya adalah latihan memori alami. Dan hebatnya, semakin sering Anda memanggil kenangan dengan suasana positif, semakin kuat jalur ingatan di otak. Itu sebabnya banyak ahli menyarankan lansia untuk berteman lagi dengan musik, cerita lama, atau foto-foto masa lalu. Bukan untuk bernostalgia berlebihan, tapi untuk menjaga agar memori tetap hidup, aktif, dan hangat. Kalau pagi-pagi sambil duduk menikmati teh, Anda melihat foto keluarga dan mencoba mengingat tahun berapa itu diambil, siapa yang ada di sebelah siapa, bahkan warna baju yang dikenakan, itu juga latihan otak yang luar biasa. Tanpa disadari, Anda sedang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, dan otak bekerja keras untuk mengisi celah di antaranya. Dan yang lebih penting, kegiatan seperti ini membuat hati terasa hangat. Kadang yang membuat otak cepat lemah bukan usia, tapi rasa sepi. Pikiran yang jarang diajak berbicara akan pelan-pelan kehilangan gairahnya. Jadi, dengan memberi otak makanan emosional seperti kenangan baik, rasa syukur, dan musik, kita sedang menyalakan kembali semangat hidup yang mungkin lama tertidur. Setelah semua itu, Anda bisa melanjutkan ke tahap kecil berikutnya, memberi energi fisik pada otak. Bukan dengan makanan dulu, tapi dengan sedikit gerakan yang melibatkan tangan dan mata. Misalnya, menepuk tangan secara bergantian, kanan ke kiri, lalu kiri ke kanan, sambil mengikuti irama napas. Atau, ambil benda kecil di sekitar, misalnya biji kopi, kelereng, atau koin, lalu pindahkan dari satu wadah ke wadah lain dengan satu tangan. Latihan seperti ini mungkin terlihat seperti permainan anak-anak, tapi justru itulah kekuatannya. Gerakan kecil melatih koordinasi tangan dan mata, serta menstimulasi area otak yang mengatur keseimbangan dan fokus. Semakin sering dilakukan, semakin mudah otak menyesuaikan gerakan dengan pikiran. Dan itu artinya refleks serta daya tangkap juga meningkat. Banyak orang berusia lanjut mulai merasa kaku, bukan karena otot mereka lemah, tapi karena otak dan tubuh tidak lagi berbicara seirama. Latihan kecil seperti ini membantu mereka menyambung kembali. Anda bisa menjadikannya ritual ringan. Setelah bernapas dan bersyukur, mainkan jari selama 1 menit, pindahkan benda kecil, atau menepuk tangan perlahan mengikuti irama lagu. Tidak perlu terlihat sempurna. Yang penting, otak Anda aktif, tubuh bergerak, dan hati terasa hidup. Dalam waktu beberapa minggu saja, banyak orang yang melakukannya merasakan perubahan. Pikiran lebih segar, semangat pagi meningkat, dan bahkan mereka bilang, sekarang otak saya rasanya ringan. Semua itu berasal dari 5 menit latihan kecil yang dilakukan dengan niat penuh. Dan ketika otak sudah hangat, sudah terhubung dengan tubuh dan perasaan, Anda siap untuk memberi langkah berikutnya. Langkah yang membuat otak bukan hanya aktif, tapi juga kuat melawan pikun. Karena menjaga otak tidak berhenti di latihan ringan saja. Ia juga butuh bahan bakar yang tepat agar tetap tajam dan fokus sepanjang hari. Setelah otak dan tubuh Anda benar-benar terbangun lewat latihan ringan tadi, sekarang waktunya memberi bahan bakar. Sama seperti mesin, otak tidak bisa bekerja lama kalau tangkinya kosong. Tapi bukan berarti Anda harus langsung makan berat atau minum kopi kental. Justru di usia 60 ke atas, cara memberi energi ke otak sebaiknya dilakukan perlahan dan lembut. Bayangkan otak seperti taman yang subur. Ia butuh air, cahaya, dan nutrisi yang seimbang agar tetap tumbuh. Jadi, mulailah pagi dengan segelas air putih terlebih dulu. Ya, sesederhana itu. Air yang masuk di pagi hari membantu melancarkan aliran darah ke otak, mengantarkan oksigen, dan membuat sel-sel otak bisa bernapas lagi setelah semalaman bekerja dalam diam. Banyak orang melewatkan langkah ini karena merasa tidak penting. Tapi justru kekurangan cairan di pagi hari bisa membuat otak cepat lelah, susah fokus, dan memicu rasa pusing ringan. Jadi,
Biasakan minum 1 gelas air sebelum melakukan apapun. Setelah itu, barulah Anda bisa memberi sedikit asupan otak. Tidak harus makanan mahal. Sepotong buah, misalnya pisang atau apel, sudah cukup. Atau sedikit potongan roti gandum. Gula alami dari buah membantu meningkatkan energi otak tanpa membuat kadar gula darah melonjak terlalu cepat. Kalau Anda suka teh, pilih teh hijau atau teh herbal ringan tanpa gula. Kandungan antioksidannya bisa membantu melindungi sel-sel otak dari penuaan. Dan jangan lupakan satu hal yang sering dianggap sepele, cara Anda makan. Makan perlahan, nikmati aroma dan rasanya. Karena ketika Anda benar-benar menyadari setiap gigitan, otak akan ikut aktif. Proses makan menjadi latihan kesadaran, melatih fokus dan pengendalian diri. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa orang yang makan dengan penuh perhatian, mindful eating, cenderung memiliki daya ingat yang lebih baik dibanding mereka yang makan sambil menonton TV atau terburu-buru. Setelah otak terisi energi, Anda bisa lanjut ke langkah terakhir dari rutinitas 5 menit ini. Dan mungkin ini yang paling penting. Cara Anda berbicara pada diri sendiri. Ya, kata-kata yang kita ucapkan di pagi hari bisa menentukan seberapa tajam otak kita sepanjang hari. Banyak orang tidak sadar bahwa setiap kali mereka berkata, "Aduh, saya sudah tua, sudah nggak bisa ingat lagi." Otak mereka mendengarnya dan mulai percaya. Otak kita seperti spons. Ia menyerap kata-kata yang kita ucapkan, lalu membentuknya jadi kenyataan. Jadi mulai sekarang, ubah sedikit cara berbicara. Alih-alih berkata, "Saya sudah pikun," cobalah bilang, "Otak saya sedang dilatih untuk lebih kuat." Daripada, "Saya mudah lupa," katakan, "Saya sedang belajar memperhatikan lebih baik." Mungkin terdengar sederhana, tapi ucapan positif seperti ini benar-benar memengaruhi cara otak bekerja. Setiap kali Anda mengulangnya, otak melepaskan zat kimia yang memberi rasa percaya diri dan menenangkan sistem saraf. Dan dalam jangka panjang, hal itu membantu menjaga koneksi antar sel otak tetap kuat. Kalau mau, Anda bisa jadikan ini semacam ritual kecil. Setelah bernapas, bersyukur, dan melatih otak dengan permainan ringan, tutup rutinitas Anda dengan satu kalimat positif yang diucapkan keras-keras. Misalnya, "Terima kasih. Hari ini otakku segar dan siap belajar hal baru." Atau, "Saya mungkin menua, tapi pikiran saya tetap muda." Ucapkan sambil tersenyum. Karena senyum pun punya kekuatan luar biasa. Saat Anda tersenyum, otak melepaskan hormon bahagia yang membantu memperkuat ingatan dan menurunkan stres. Stres adalah musuh besar bagi daya ingat. Jadi apapun yang bisa membuat Anda lebih tenang, bahkan hal sekecil senyum, sudah merupakan latihan otak yang sangat berharga. Kalau Anda tinggal bersama pasangan, keluarga, atau teman, bisa juga ajak mereka melakukan rutinitas ini bersama. 5 menit di pagi hari mungkin terdengar singkat, tapi efeknya bisa mengubah seluruh suasana rumah. Suasana jadi lebih cerah, percakapan jadi lebih hidup, dan yang paling penting, Anda dan orang di sekitar mulai saling menularkan energi positif. Banyak orang di usia lanjut merasa sudah terlambat untuk memperbaiki ingatan. Padahal tidak ada kata terlambat. Otak manusia luar biasa lentur. Bahkan di usia 80 pun masih bisa membentuk koneksi baru. Kuncinya hanya satu, rutinitas. Sedikit tapi konsisten. Bayangkan kalau setiap pagi, selama seminggu saja, Anda melakukan hal-hal ini. Bernapas perlahan, bersyukur, melatih otak dengan permainan kecil, menggerakkan tubuh, minum air, lalu mengucapkan afirmasi positif. 5 menit, itu saja. Tapi di balik 5 menit itu, ada keajaiban besar yang bekerja diam-diam. Anda mungkin tidak langsung merasa perubahan pada hari pertama. Tapi pelan-pelan, Anda akan mulai menyadari hal-hal kecil. Pikiran terasa lebih jernih, ingatan lebih tajam, dan suasana hati lebih stabil. Mungkin Anda jadi lebih sabar ketika berbicara dengan cucu, atau lebih cepat menangkap cerita saat menonton berita. Itu semua tanda bahwa otak Anda sedang tumbuh kembali. Seperti taman yang kembali hijau setelah disiram air setiap pagi. Dan itulah tujuan rutinitas ini, bukan sekadar menghindari pikun, tapi menikmati hidup dengan kepala yang segar dan hati yang ringan. Usia boleh bertambah, tapi kejernihan pikiran bisa tetap terjaga, asal kita mau memberi perhatian kecil setiap hari. Karena pada akhirnya,
Menjaga otak bukan soal berapa banyak suplemen yang kita minum, tapi bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Kalau setiap pagi kita memberi waktu 5 menit untuk bernapas, bersyukur, bergerak, makan dengan sadar, dan berpikir positif, kita sedang memberi pesan pada tubuh dan otak, aku masih di sini, aku masih hidup, dan aku masih bisa berkembang. Jadi, mulai besok pagi, sebelum Anda menyalakan televisi atau membuka ponsel, coba lakukan 5 menit aja untuk diri sendiri. Bangun dengan tenang, tarik napas dalam, rasakan syukurnya, gerakan tubuh sedikit, dan ucapkan satu kalimat positif. Itu saja sudah cukup untuk menjaga otak tetap muda. Dan kalau Anda sudah mencoba rutinitas ini, saya ingin dengar pengalaman Anda. Ceritakan di kolom komentar, bagian mana yang paling Anda sukai. Apakah napasnya, latihannya, atau afirmasinya? Siapa tahu pengalaman Anda bisa menginspirasi penonton lain yang baru mau mulai. Jangan lupa juga tekan tombol like kalau video ini bermanfaat. Dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan tips-tips sederhana lainnya untuk menjaga tubuh dan pikiran tetap sehat di usia berapapun. Karena hidup tidak berhenti di usia 60. Justru disinilah waktunya menikmati semua hal yang dulu tidak sempat dilakukan. Dengan pikiran yang tajam, hati yang tenang, dan semangat yang muda. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dan 5 menit setiap pagi bisa menjadi langkah yang mengubah segalanya.